5, 4, 3, 2, 1, 0. Ya, selamat pagi adik-adik taruna kelas 3. Salam sehat selalu untuk kita semua. Ya, kita lanjutkan pelajaran kita. Tetap Bapak menginginkan Bapak apresiasi adik-adik taruna kelas 3 yang senantiasa mengikuti, mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan materi yang Bapak sampaikan. Itu selanjutnya Bapak harapkan semuanya semakin rajin, semakin tekun untuk mengikuti pelajaran yang Bapak bawakan perbengkelan, biarpun kita tetap belajar dari rumah. Perhatikan materi yang Bapak sampaikan. Baik, perhatikan materi pertemuan kita hari ini. Kita lanjut sambungan dari minggu kemarin. Minggu kemarin kita terakhir berbicara tentang gerak pengelasan, ya. Di mana gerak pengelasan itu ada 4: melingkar, zigzag, trapesium, dan tali. Perlu adik-adik taruna tahu, keempat jenis gerak pengelasan ini yang sering dipergunakan untuk di bengkel ataupun di perusahaan ataupun di sekolah, ya, baik untuk tukang-tukang ngelas, ya, yang sering dipergunakan gerakan pengelasan adalah gerak melingkar. Sehingga adik-adik taruna diusahakan untuk mampu, ya, di saat mengelas nanti menguasai cara untuk mengelas dengan gerakan melingkar. Ya, karena ini yang sering kita hadapi. Baik adik nanti di kapal, jika ada yang mau dilas, ya ini harus dikuasai gerak melingkar ini. Ya, bagaimana caranya? Seperti ini, gerak melingkar caranya mengelas. Ya. Baru untuk pertemuan kita hari ini, ya, tentang bentuk sambungan dan posisi pengelasan. Ini bentuk sambungan dan posisi pengelasan. Di mana posisi pengelasan ini kalau kemarin di kelas 2 sudah berbicara tentang posisi pengelasan, ya. Ada 4 posisi yang harus dikuasai. Ya. Baik itu di las asetilin, baik itu di las listrik, sama keempat-empat ini. Yang pertama posisi flat, ya. Yang kedua posisi horizontal ataupun datar. Yang ketiga posisi vertikal atau tegak. Dan yang keempat posisi di atas kepala. Iya. Ya. Yang mana yang sering adik gunakan? Yang mana sering taruna lihat orang mengelas? Dan posisi yang bagaimana yang dimaksud dengan keempat ini? Ya, seperti gambar yang di sini, posisi flat yang ini, ya, bisa dilakukan di sudut flat, ya, baik itu di benda datar, ya. Baru ini bisa juga flat jikalau bendanya tegak. Jikalau bendanya tegak ataupun lengket di dinding ataupun benda kerjanya sudah menyatu dengan benda yang lain, artinya benda kerja itu tidak bisa dipisahkan, sehingga posisi flat itu seperti ini. Ya, lurus dia. Gini, ya. Baru yang kedua posisinya horizontal, ya. Artinya posisi horizontal bedanya dengan posisi flat. Kalau posisi horizontal ini,
flatnya bisa kita pindah-pindahkan. Bisa yang sering kita lakukan di bengkel, ya, di atas meja ataupun di atas lantai. Ini yang disebut dengan posisi horizontal. Ya. Benda kerja itu bisa dipotong-potong, bisa dipisah-pisah, dan itu mau disatukan seperti ini. Ya. Mau bentuk yang kayak mana pun benda kerjanya, tapi kalau posisi flat itu posisinya di bawah tangan. Ya, beda dengan sini. Kalau ini benda kerjanya di depan kita. Bayangkan benda kerjanya di depan kita. Bagaimana tangan itu bisa mengelas? Seperti itu. Kalau horizontal, ya, benda kerjanya bisa diputar-putar gitu. Dan dia di bawah tangan, tangan pun bisa diputar-putar. Kalau ini tidak bisa. Harus lurus badan terus. Karena benda kerjanya tidak bisa dipindah-pindahkan. Seperti itu. Baru yang ketiga, posisi vertikal, ya. Kalau dia posisi vertikal, hasil pengelasan kita dari atas ke bawah. Ya, bentuknya tegak dia. Bentuk pengelasannya tegak. Benda kerjanya pun ikut tegak. Itu yang disebut dengan posisi pengelasan yang vertikal. Ya. Di mana hasil kerjanya itu, ya, kita lihat dia dari atas ke bawah. Iya. Ya. Ini kalau dia gerakan pengelasannya itu yang mana? Apakah ini zigzag atau ini trapesium atau ini melingkar? Yang mana? Apakah ini tali? Nah, kalau kita lihat dari hasil pengelasan yang ini, dia adalah gerakan pengelasan yang melingkar. Iya. Gerakan pengelasan yang melingkar. Ini yang perlu kita perhatikan. Kalau dia dari atas ke bawah hasilnya, berarti itu adalah posisi tegak. Iya. Baru posisi yang keempat, posisi di atas kepala. Bayangkan bagaimana kita mengelas jikalau, ya, kita mengelas di atas kepala kita. Ya, ini bentuknya hanya seperti ini Bapak buat. Kalau benda kerjanya ini adalah di atas kepala. Bagaimana? Apa yang sering kita lihat mengelas di atas kepala? Ya, orang biasa mengelas di atas kepala itu jikalau, ya, dia berada di bawah dan benda kerjanya di atas. Sama seperti mengelas mobil. Ya, mengelas dasarnya mobil. Jikalau ada mobilnya yang sudah lecet, bagian rangkanya yang di bawah, ya, otomatis mobilnya di atas, kita yang di bawah. Atau diangkat mesinnya ke atas, ya, kita tinggal berdiri di bawah. Ada orang dikorek tanahnya ke bawah, mobilnya di atas gitu. Artinya kita yang ke bawah, manusianya yang di bawah. Sehingga tetap posisi pengelasan itu di atas kepala. Iya. Yang bagaimana dia hasil pengelasannya? Tetap dia seperti ini. Yang melingkar. Ya. Baik, udah paham kan? Bapak yakin keempat posisi ini adik taruna sudah mengetahui kapan ini digunakan. Ya. Kita lanjut tipe sambungan. Ya. Tipe sambungan itu ada 9. Perhatikan ini. Ya. Ataupun kalau dia di las listrik kemarin, bentuk-bentuk sambungan itu ada single J, ada sambungan V, sambungan U, sambungan T, sambungan tumpang, sambungan siku, sambungan I, sambungan double I, sambungan double V. Iya, ini yang mana yang adik kuasai untuk sambungan ini? Yang seperti apa sambungan yang ke-9 ini yang dimaksud? Kita lihat gambarnya. Iya. Inilah sambungan J, ya. Benda kerjanya tetap ada 2. Namanya menyambung berarti ada 2 benda yang harus disatukan. Seperti inilah sambungan single J. Benda kerjanya ini, benda kerjanya ini. Sehingga yang mana yang disambung yang ini?
Ya, di sini yang mau kita las. Di sini mau kita tambah pengelasan itu supaya ini tertutup. Ya. Sambungan V ini dia bentuknya V, yang ini yang sudah terkelupas. Dulunya ini menyatu, sekarang sudah lepas dia. Ini mau kita sambung. Kalau kita biarkan ini terus, sehingga lama-lama sambungan ini ya makin melebar. Ya, benda kerja makin lama makin hancur. Sebelum hancur makin banyak, kita sambung dia. Bentuknya bentuk V. Ya, di sini mau kita tutupi. Bagaimana cara menutupinya? Kok ini bisa lebar kali? Ya, di sinilah mau kita tambah bahan tambah itu. Kawat las itu. Ya, sambungan U juga ini. Ya, sambungan T, ini dia sambungan T. Dua benda kerjanya, satu yang tegak sehingga di sini mau dilas. Sini mau dilas. Sambungan tumpang. Ini, ya. Sambungan siku. Sambungan I, sambungan double I dan sambungan double V. Ya. Sehingga untuk adik-adik materi kita sampai sini, yang menjadi tugasnya ya ini menjadi tugasnya, tugas yang kedua. Tugas yang pertama Bapak harapkan sudah semua mengerjakannya ya, untuk mendapatkan nilai yang baik, untuk mendapatkan peringkat yang baik, untuk supaya nilainya lebih baik lagi. Tolong dikerjakan tugasnya. Apa tugasnya untuk tugas yang kedua ini? Gambarkan masing-masing tipe atau bentuk sambungan pengelasan dan buat hasil pengelasan yang sudah dibuat. Ya, kalau gambar yang Bapak tampilkan tadi itu masih skema gambar yang ke-9. Yang ke-9 tipe sambungan tadi itu masih skemanya. Sekarang disuruh gambarkan masing-masing tipe yang 9 itu ya dalam dua benda kerja yang mau disambung gitu. Seperti contoh seperti ini. Ya, ini yang Bapak ambil tipe sambungan single J. Ini dua benda kerjanya. Satu, ini benda kerja yang dua. Sehingga single J yang mana mau dilas di sini. Ini mau digambar, ya, gambarkan dan laskan ini. Ya. Tandai, itu dia. Demikian yang kedua sampai yang ke-9 kerjakan di selembar kertas. Ya, dikumpulkan ke sekolah di jadwal yang sudah ditentukan. Sekian untuk pelajaran kita hari ini.